Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa netizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingganya pada malam ini kembali kita berjumpa dan mengoptimalkan waktu untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, insyaallah limpahan rahmat karunia akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman, yang kita selalu memohon, meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan petunjuk hidayah, taufik, kekuatan untuk bisa menjalankan semua perintah, menjalankan semua kebajikan, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan diharamkan, juga melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang ketentuan akikah di sesi muhadarah atau pengajian. Di pekan yang lalu kita telah membahas tentang ketentuan hukum akikah dan hewan yang digunakan untuk berakikah, ketentuan untuk anak laki-laki berapa ekor hewan akikah, dan juga untuk anak perempuan berapa ekor hewan untuk kita akikahkan. Itu telah dijelaskan pada muhadarah di sesi pengajian di pekan kemarin. Alhamdulillah, malam ini kita akan lanjutkan sebagaimana biasa di awal kajian kita. Terlebih dahulu kita mengirimkan surat Al-Fatihah pada para imam kita, masyayikh, asatidz kita, insyaallah dengan harapan kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan, bertambahnya kebaikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-musannif ila an qala wa yut'imul aqu minal aqiqati al-fuqara'a wal masakina. Wa yut'imu, dan memberi makan. Siapa yang memberi makan? Al-aq, itu orang yang berakikah atau wali, ayah daripada si bayi yang lahir ini. Minal aqiqati, dari hewan akikah itu. Al-fuqara, itu kepada kaum fakir. Wal masakina, dan juga kaum miskin. Di kaum fakir dan miskin itu disunahkan, dianjurkan kita untuk memberi makan kepada mereka daripada daging hewan akikah. Fayat bahuha, ini yang paling afdol, itu dengan cara fayat bahuha, dia memasak
daging hewan akikah ini bihulwin, itu dengan rasa atau bumbu yang manis. Wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakin. Kemudian setelah dimasak dengan bumbu rasa yang manis, lalu dihadiahkan daging hewan akikah yang sudah masak itu kepada kaum fakir dan kaum masakin, kaum miskin. Wala yattakhiduha da'watan, dan dia tidak menjadikan akikah itu sebagai da'watan, undangan. Jadi tidak diperkenankan untuk menjadikan daging daripada hewan akikah ini untuk menjadikannya undangan. Artinya kaum fakir dan kaum masakin, kaum miskin ini kita undang ke rumah ya, tetapi dianjurkan untuk kita mendatangi rumah mereka secara langsung ya. Apalagi mereka ketika di waktu lapar ya, pasti ketika kita berikan makanan yang sudah masak dengan bumbu yang sedap, maka itu menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa untuk kaum fakir dan masakin. Nah, hikmahnya apa? Maknanya apa? Masak daging hewan akikah itu dengan bumbu yang manis, yang sedap ya, agar dengan harapan kelak nanti anak ini bisa tumbuh berkembang dengan akhlak yang baik pula ya, yang bagus. Wala yukassiru admuha atau admaha, dan dia tidak memecah-mecah tulangnya ya, tulang daripada hewan akikah tersebut ya, kecuali untuk memutus atau memotong sendi-sendinya ya, seperti tangan dan kaki daripada hewan tersebut. Tapi untuk dipotong-potong kecil-kecil itu tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan. Wa'lam, dan ketahuilah anna sinnal aqiqati wa salamataha min aibin yang kusulahmuha wal akla minha wa tasadduqa bi ba'diha wa imtina'a bai'iha wa ta'ayyunaha bin nadri hukmuhu ala ma sabaqa fil udhiyati. Ketahuilah bahwasanya sinnal aqiqati, usia hewan akikah, wa salamataha, dan selamatnya hewan tersebut, min aibin, dari aib, cacat, yang kusulahmuha, yang bisa mengurangi dagingnya, wal akla minha, dan memakan daging hewan akikah tersebut, wa tasadduqa bi ba'diha, dan bersedekah dengan sebagiannya, wa imtina'a bai'iha, dan dilarangnya untuk menjual daging akikah tersebut, wa ta'ayyunaha bin nadri, dan menjadi wajib akikah itu dengan sebab dinazarkan, hukmuhu ala ma sabaqa fil udhiyati, maka ketentuan hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada fasal udhiyah, itu kurban ya, pasal kurban. Udhiyah itu adalah kurban ya. Jadi usia hewan akikah itu dikiaskan kepada ketentuan hewan yang digunakan untuk sebagai hewan kurban. Jadi kalau domba itu di dalam pasal udhiyah atau kurban itu dijelaskan bahwa kalau untuk usia hewan domba ya, kambing domba itu adalah kambing yang bulunya lebat ya, itu usianya minimalnya setahun, dia menginjak waktu anafi thaniyati, menginjak usia 2 tahun. Meskipun dia hanya 1 tahun sempurna, maka dia sudah bisa sah untuk digunakan untuk akikah ataupun berkurban sebagai hewan kurban. Menginjak usia 2 tahun, artinya dia usianya sudah 1 tahun lebih sehari, maka itu sudah sah. Ataupun 1 tahun sempurna, maka itu sudah sah untuk digunakan sebagai hewan akikah ataupun hewan kurban. Begitu pula dengan al-ma'z. Ma'z itu adalah kambing Jawa atau kambing kacang. Nah, itu ketentuan usianya harus 2 tahun. Waktu ana fi tsalisati, dan masuk menginjak usia 3 tahun. Jadi hewan akikah, kalau kambing itu, kambing kacang ya, kambing Jawa,
itu minimal usianya 2 tahun, ya 2 tahun sempurna. Jadi menginjak usia 3 tahun, 2 tahun lewat 1 hari, ya, itu sudah sah untuk dijadikan sebagai hewan akikah. Tetapi untuk jenis kelamin apa harus betina ataupun jantan, maka ini tidak ada dalil secara eksplisit disebutkan untuk ketentuan jenis kelamin apakah harus menggunakan hewan jenis kelamin jantan atau betina. Yang ada itu yang dijelaskan itu hanya usia daripada hewan tersebut yang bisa sah untuk digunakan sebagai hewan akikah ataupun udhiyah ataupun kurban. Terkait jenis kelamin itu tidak masalah, entah dia jenis kelamin jantan ataupun betina. Hanya saja ketika jenis kelamin jantan, maka itu dagingnya itu sangat legit ya. Kalau setelah dia dimasak sangat enak ya, dan banyak takaran dagingnya itu banyak. Kalau itu alasannya mengapa kebanyakan di kita itu menggunakan hewan yang berjenis kelamin jantan, tapi tidak ada ketentuan apa harus jantan ataupun betina. Jadi usia hewan yang digunakan sebagai hewan akikah wasalamataha, dan selamatnya hewan tersebut daripada cacat, juga ketentuan memakan daging akikah tersebut dan bersedekah dengan sebagian dagingnya, dan dilarang menjual dagingnya, dan juga menjadi wajib hukumnya dengan sebab dinazarkan, itu dikiaskan kepada ketentuan pada pasal udhiyah ataupun kurban. Wa yusannu ayyu addana fi udunil mauludi al-yumna hina yuladu, dan juga sunnah selanjutnya itu mengadani. Ya, ini juga disunnahkan untuk mengadani di telinga bayi yang lahir, telinga sebelah kanan ya, ketika dia lahir, sebagaimana hadis dari Ubaidillah dari Abi Rafi dari ayahnya bahwa beliau melihat Rasulullah SAW mengadani telinga kanan Sayyidina Hasan ketika beliau dilahirkan oleh Siti Fatimah dengan azan sebagaimana azan dalam sholat. Ya, jadi itu dasar hadisnya ya, dalilnya itu. Jadi disunnahkan untuk diajani ya di telinga kanan bayi yang lahir ketika dia lahir. Wa yuqima fi udunihil yusra, dan juga diiqamah pada telinga kirinya. Jadi setelah diazan di telinga kanan, dilanjutkan dengan mengiqamah pada telinga kiri. Wa an yuhannakal mauludu bitamrin. Nah, sunnah selanjutnya itu mentahnik ya. Dan juga disunahkan untuk mentahnik bayi yang lahir dengan tamar. Tamar itu adalah kurma kering. Nah, tahnik ini kalau di dalam adat Gorontalo itu disebut dengan istilah tala'ah ya, tala'alio ya. Kalau orang-orang tua kita sering menyebutkan dengan istilah tala'alio. Artinya di tahnik itu diajari untuk makan ya, biasa di hari ke-7. Ya, kalau di Gorontalo ini adalah sunnah juga. Jadi disunahkan untuk mentahnik anak lahir, bayi yang baru lahir itu ya, bitamrin, itu dengan kurma kering. Fayumdoga ya, maka oleh yang mentahnik ini dikunyah ya, kurma kering itu dikunyah. Wa yudallaka bihi hanakuhu dakhila famihi, kemudian digosokkan. Setelah dikunyah kurma ini lalu digosokkan kurma tersebut hanakuhu ya, di bagian dalam langit-langit, bagian dalam mulutnya ya, jadi di bagian dalam mulut si bayi tersebut.
liyanzila minhu syai'un ila jawfihi, agar turun atau jatuh sesuatu dari kurma tersebut ila jawfihi, ke dalam rongganya atau perutnya. Jadi itu. Tetapi dianjurkan ataupun sebaiknya yang mentahnik ini ulama atau ustadz ya, ulama atau ustadz ya, dengan harapan kita bertabaruk ya, mengambil keberkahan, juga tafaulan ya, itu dengan harapan juga agar supaya kelak nanti bayi yang ditahnik ini menjadi sebagaimana ulama yang mentahnik tersebut. Fa'illam yujad tamrun faruttabun ya, faruttabun, maka jika tidak didapati kurma kering, faruttabun, maka boleh dengan kurma basah. Wa illa fa syai'un khulwun, dan jika tidak ada juga kurma basah, maka boleh dengan buah yang manis ya, sesuatu yang manis ya, boleh. Wa an yusammal mauludu yauma sabi'i wiladatihi, dan juga disunnahkan untuk memberi nama bayi yang lahir itu pada hari ke-7 kelahirannya. Ini disunnahkan sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabi'i wa yuhlaku wa yusamma, bahwa setiap anak itu tergadaikan dengan prosesi akikahnya, disembelih pada hari ke-7 kelahirannya, kemudian wa yuhlaku di potong atau digunting rambutnya, wa yusamma, dinamai. Jadi sunnah juga menamakan bayi yang lahir itu pada hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah hari yang paling afdol untuk melakukan akikah. Dan juga dianjurkan bahwa memberi nama anak itu dengan nama-nama yang diidofatkan dengan nama-nama Asmaul Husna ya. Ya, seperti Abdus Somad ya, Abdul Aziz, Abdul Wahhab, wa tajuzu tasmiyatuhu qabla sabi', dan boleh ya, memberikan nama bayi yang lahir ini, bayi ini qabla sabi', sebelum hari ke-7 kelahirannya, wa ba'dahu, atau setelah hari ke-7 boleh. Bahkan ada ulama yang berpendapat sekalipun bayi itu keguguran ya, janin yang ada dalam kandungan, kalau dia sudah umur 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, maka sunnah juga, ulama berpendapat, sebagai ulama berpendapat bahwa sunnah memberi nama sekalipun keguguran ya. Walau matal mauludu qabla sabi' sunnah tasmiyatuhu, maka dan seandainya bayi ini meninggal sebelum hari yang ke-7 kelahirannya, maka tetap disunnahkan untuk memberikan nama pada bayi tersebut ya. Tetap kita mendapatkan pahala kesunahan, orang tuanya mendapatkan pahala kesunahan memberi nama kepada bayi tersebut. Jadi saya ringkas ini pembahasan tentang akikah di dalam kitab Fathul Qarib li Ibni Qasim Al-Ghazi. Ya, kita berharap dengan apa yang sedikit ini semoga bisa menambah perbenaran khasanah keilmuan kita dalam bidang fikih, dan insyaallah kita bisa implementasikan suatu saat nanti ketika kita sudah berkeluarga dan dianugerahi anak-anak ya, insyaallah. Jadi itu saja kajian pada kesempatan malam ini tentang akikah. Jadi akikah itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Menurut jumhur ulama, akikah itu adalah sunnah muakkadah. Nah, sunnahnya untuk orang tua daripada si anak yang lahir ini ya.
Dan disunahkan untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Juga disunahkan memberi nama, mengajani anak yang lahir, kemudian mengiqamah, selanjutnya memberi nama untuk bayi yang lahir tersebut. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Syukran. Dumtum fil khair wan najah wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.